Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Hartati dengan NIM D1011191018 dari kelas C. Di sini saya akan membahas mengenai tentang analisis karakteristik fungsi penggali langgang dalam penyelesaian permasalahan optimasi. Bab 1 pendahuluan, latar belakang. Optimasi atau optimation adalah aktivitas untuk mendapatkan hasil terbaik di dalam suatu keadaan yang diberikan. Tujuan akhir dari semua aktivitas tersebut adalah meminimumkan usaha atau effort atau memaksimumkan manfaat atau benefit yang diinginkan. Karena usaha yang diperlukan atau manfaat yang diinginkan dapat dinyatakan sebagai fungsi dari variabel keputusan. Maka optimasi dapat didefinisikan sebagai proses untuk menemukan kondisi yang memberikan nilai minimum atau maksimum dari sebuah fungsi. Kondisi tersebut akan dimodelkan dalam fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan itu dapat berupa fungsi linear dan fungsi non-linear. Dikemukakan oleh Parwadi Momin tahun 2011. Kasus optimasi yang memiliki syarat atau batasan yang merupakan masalah pemodelan matematika dalam optimasi fungsi yang mensyaratkan beberapa kondisi untuk diperoleh solusi optimal. Suatu kasus optimasi dikatakan non-linear jika fungsi tujuan dan kendalanya mempunyai bentuk non-linear pada salah satu atau keduanya. Dikemukakan oleh Klub Nasito tahun 2000. Dikemukakan oleh Joseph Bruce Langrang tahun 1736 sampai 1813, yakni inti dari metode ini yaitu mengubah persoalan titik ekstrim terkendala menjadi persoalan titik ekstrim bebas. Fungsi yang terbentuk dari transformasi tersebut telah dikembangkan untuk mengatasi masalah optimasi dengan kendala persamaan dalam bentuk sedemikian hingga syarat perlu bagi masalah optimasi tanpa kendala masih bisa diterapkan. Nah, salah satu metode untuk mengatasi masalah optimasi dengan kendala adalah metode Langrang. Metode ini dikembangkan pada kenyataan bahwa optimasi dengan kendala, nilai ekstrimnya selalu terletak pada titik kritis. Metode Langrang ini menyediakan suatu metode aljabar untuk menentukan titik kritis sehingga masalah optimasi dengan kendala dapat diatasi. Metode penggali Langrang atau multiplier Langrang dikemukakan oleh Joseph Bruce Langrang. Metode ini dapat digunakan untuk menangani permasalahan program non-linear di mana fungsi tujuannya memiliki kendala. Fungsi Langrang bermanfaat dalam mentransformasi persoalan optimasi berkendala menjadi persoalan optimasi tanpa kendala. Kebanyakan persoalan-persoalan optimasi dengan kendala dapat diselesaikan setelah persoalan tersebut diubah menjadi persoalan optimasi tanpa kendala. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pada penelitian ini, penulis akan meneliti tentang bagaimana karakteristik fungsi penggali Langrang dalam penyelesaian permasalahan optimasi. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini adalah bagaimana karakteristik fungsi Langrang dalam menyelesaikan permasalahan optimasi berkendala. Sementara tujuan penulisannya yaitu untuk menganalisis bagaimana karakteristik fungsi Langrang dalam menyelesaikan permasalahan optimasi berkendala. Nah, selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama ada optimasi. Optimasi atau optimization adalah aktivitas untuk mendapatkan hasil terbaik di bawah keadaan yang diberikan. Tujuan akhir dari semua aktivitas tersebut adalah meminimumkan usaha atau effort atau memaksimumkan manfaat atau benefit yang diinginkan. Permasalahan optimasi dapat dibagi menjadi dua kondisi, yaitu optimasi tanpa kendala dan optimasi dengan kendala. Nah, optimasi tanpa kendala ini, masalah optimasi yang tidak melibatkan sebarang kendala dinamakan optimasi tanpa kendala dan dinyatakan sebagai maksimum atau minimum jika fungsi f(x) yaitu x dalam kurung x1
X2, hingga seterusnya X sampai Xn, pangkat T. Nah, sementara optimasi dengan kendala, masalah optimasi yang melibatkan sebarang kendala dinamakan optimasi terkendala dan dinyatakan sebagai maksimum atau minimum jika fungsi f(x) atau x dalam kurung x1, x2, dan seterusnya hingga xn pangkat t. Nah, dengan kendala yaitu GI dalam kurung x kurang dari sama dengan 0 dan LI dalam kurung X sama dengan 0. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Di mana X ini adalah sebuah vektor berdimensi N yang dinamakan vektor desain atau variabel keputusan. Fungsi X disebut fungsi objektif, yaitu GIX dan LJX. Dikenal sebagai kendala ketaksamaan dan kendala kesamaan. Dikemukakan oleh P. Mogin tahun 2011. Nah, selanjutnya ada perumusan masalah optimasi. Metode pencari titik optimum juga dikenal sebagai teknik pemrograman matematika dan menjadi bagian dari penelitian operasional atau operation research. Penelitian operasional adalah suatu cabang matematika yang menekankan kepada aplikasi teknik dan metode saintifik untuk masalah-masalah pengambilan keputusan dan pencarian solusi terbaik atau optimal. Nah, selanjutnya ada maksimum dan minimum. Teorema keberadaan maksimum dan minimum. Jika F kontinu pada sebuah himpunan S tersebut terbatas, maka F mencapai nilai maksimum atau global dan nilai minimum atau global di himpunan tersebut. Misalkan F adalah fungsi dengan daerah asal S, dan misalkan P0 adalah sebuah titik di S. P0 adalah nilai maksimum global dari F di S jika dalam kurung P0 lebih besar dari sama dengan P untuk seluruh P di S. Dan P0 adalah nilai maksimum global dari F di S jika P0 lebih kecil dari sama dengan P untuk seluruh P di S. P0 adalah nilai ekstrim global dari F di S jika P0 bukan nilai maksimum global dan bukan nilai minimum global. Untuk menentukan nilai ekstrim fungsi adalah dengan menentukan titik di daerah asal fungsi. Sedemikian sehingga F mencapai nilai maksimum atau minimum. Titik-titik demikian disebut dengan titik kritis. Nah, selanjutnya ada teorema titik kritis, yaitu misalkan F didefinisikan pada sebuah himpunan S yang mengandung P0. Jika P0 adalah sebuah nilai ekstrim, maka P0 harus merupakan sebuah titik kritis, yaitu P0 adalah sebuah titik batas di S, sebuah titik stasioner dari F, dan sebuah titik tunggal dari F. Dari definisi di atas menyatakan bahwa syarat perlu agar fungsi dua variabel mempunyai nilai ekstrim adalah adanya titik kritis. Titik kritis yang dibahas dalam ini adalah titik stasioner. Titik stasioner atau uji turunan pertama, yaitu titik dalam kurung X0, Y0 dikatakan sebagai titik stasioner pada daerah asal fungsi F, bila mana Fx, X0, Y0 sama dengan 0. Dan Fy, X0, Y0 sama dengan 0. Definisi dia atas menyatakan bahwa syarat perlu adanya nilai ekstrim fungsi dua variabel adalah fungsi F mempunyai turunan parsial pertama dan adanya titik yang memenuhi turunan pertama sedemikian sehingga nilainya 0. Nah, selanjutnya ada uji turunan kedua, itu andaikan dalam kurung X, Y mempunyai turunan parsial kedua kontinu dalam daerah X0, Y0 di mana Fx, X0, Y0 sama dengan 0 dan Fy, X0, Y0 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada metode Lagrange. Metode Lagrange adalah
Metode yang paling penting dan berguna untuk optimasi berdasarkan kalkulus. Hal ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan fungsi yang bergantung pada sejumlah variabel independen dan ketika kendala fungsional terlibat. Dengan demikian, dapat diterapkan untuk berbagai situasi praktis. Metode Langrang pada dasarnya mengubah masalah sebelumnya untuk menemukan solusi minimum atau maksimum dari sistem persamaan aljabar, sehingga memberikan skema yang baik untuk menentukan optimal. Fungsi tujuan dan kendala digabungkan menjadi fungsi baru Y yang dikenal sebagai ekspresi Langrang, dikemukakan oleh Usman Effendi 2012. Metode Langrang adalah metode untuk memaksimumkan atau meminimumkan fungsi dari beberapa variabel dengan lambda sebagai penggali Langrangnya. Fungsi Lagrangian pada metode Langrang multiplier merupakan fungsi yang terbentuk dari pengubahan persoalan titik ekstrim terkendala menjadi persoalan ekstrim bebas kendala. Fungsi Langrang digunakan untuk mengoptimalkan besarnya komposisi atau proporsi aset dalam portofolio berdasarkan maksimum mean return yang diberikan. Dikemukakan oleh Diasih Imarudani tahun 2009. Nah, andaikan akan dicari nilai ekstrim relatif fungsi dari X dengan N variabel dan M kendala kesamaan seperti berikut ini. Minimumkan fungsi U dan seterusnya hingga Sn dengan kendala G, J dalam kurung X sama dengan 0 dan J sama dengan 1, 2 hingga M. Ada suatu ketentuan bahwa M lebih kecil sama dengan N. Hal ini dikarenakan jika M lebih besar dari N, maka persamaan tersebut tidak bisa diselesaikan. Maka fungsi Langrang L untuk kasus ini didefinisikan dengan memperkenalkan penggali Langrang lambda J untuk setiap kendala J dalam kurung X sebagai berikut ini yang sudah tertera pada layar. Nah, dengan memperlakukan L sebagai sebuah fungsi N ditambah N, variabel X1, X2, dan seterusnya hingga Xn, lambda 1, lambda 2, seterusnya hingga lambda M, maka syarat perlu untuk ekstrimum dari L yang juga merupakan solusi masalah asal. Nah, persamaan ini seperti yang tertera di layar, melibatkan N plus M. Kesamaan dalam N plus M variabelnya tak diketahui. Nah, maka dari itu dapatlah penyelesaian seperti yang tertera pada layar. Nah, ini dikemukakan oleh Joko Lukmanto pada tahun 2000. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Yang pertama di sini ada bentuk penelitian. Jenis penelitian yang digunakan, penelitian asosiatif dan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian asosiatif atau hubungan menurut Sujarwedi 2015, yaitu penelitian asosiatif adalah penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Sementara menurut Sugiono tahun 2014, metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, yang kedua di sini ada lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini mengambil dari beberapa sumber data dari internet berkaitan dengan metode Langrang dan optimasi. Waktu penelitian ini dibutuhkan semalam dalam 1-2 minggu mengumpulkan data yang diperlukan, yaitu mulai pada minggu kedua bulan Maret sampai minggu ketiga bulan Maret 2022. Nah, sementara jenis dan sumber data penelitian kali ini yaitu jenis datanya yang digunakan pada penelitian ini ialah data kuantitatif.
Data kuantitatif adalah jenis data penelitian yang berupa angka ataupun bilangan. Jenis data ini dapat diolah serta dianalisis dengan perhitungan matematika dan statistika. Sementara sumber datanya yang digunakan dalam penelitian yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber, melainkan dari pihak ketiga. Data sekunder yang diperoleh berasal dari beberapa sumber di internet. Nah, yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut Sugiono tahun 2016, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, menggambarkan, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah hidup, kriteria, biografi, peraturan, serta kebijakan. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara mendownload melalui sumber website terpercaya dari internet, yaitu Google, Cendekiawan, dan sebagainya. Metode dokumentasi menurut Ari Kunto tahun 2006 yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.